Lihat judul video ini, mungkin ada beberapa orang yang berpikir terlalu lebay atau sengaja supaya kesannya dramatis. Tapi sayangnya tidak seperti itu, karena kita membahas setiap topik berdasarkan data yang ada. Mirisnya lagi, setiap data yang dipublikasikan ya kok hampir selalu negatif terkait ekonomi di Indonesia. 60% orang Indonesia adalah miskin. Yang mengatakan itu adalah Bank Dunia lewat publikasi mereka dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Apa iya kita nggak akan percaya data tersebut? Apa iya lembaga sekelas Bank Dunia nggak bisa dipercaya? Atau kita lebih percaya data Badan Pusat Statistik atau BPS? Dalam publikasi Bank Dunia tersebut, soal banyak-banyakan orang miskinnya di ASEAN, Indonesia cuma unggul dari Laos yang jumlah rakyat miskinnya mencapai 68%. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, jauh banget bedanya. Contohnya saja Malaysia, orang miskinnya di sana hanya 1,3%, Singapura 5%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 5,6%. Bahkan dibandingkan dengan Timor Leste saja kita kalah. Di Timor Leste itu orang miskinnya cuma 42%. Saya jujur saja kaget lihat data ini. Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah, belum lagi sumber daya manusia yang melimpah, ditambah dengan katanya bonus demografi yang besar, ternyata nggak membuat kita yang terbaik di ASEAN. Ngapain aja kita selama ini? Pertanyaan yang jelas ditujukan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Angka 60% itu sih parah kalau menurut saya ya. Sudah kayak mendekati negara gagal. Tapi sebentar, kita juga mesti cermat baca publikasi Bank Dunia tersebut. Bahwa laporan Bank Dunia itu bukan mengacu pada kemiskinan absolut, melainkan pada standar garis pengeluaran untuk negara berpendapatan menengah atas. Bank Dunia sendiri memiliki 3 lapis pengukuran kemiskinan global. Yang pertama itu untuk pengeluaran $2,15 per hari untuk kemiskinan ekstrim. Kemudian untuk pengeluaran $3,65 per hari untuk standar negara berpendapatan menengah bawah, dan sebesar $6,85 per hari untuk standar negara menengah atas. Jadi klaim 6 dari 10 orang Indonesia itu miskin sebenarnya merujuk pada penduduk yang belum mencapai standar hidup layak seperti di negara-negara maju. Ini tidak otomatis berarti mereka miskin dalam pengertian sehari-hari loh ya. Jadi gini, sebelum kita menghakimi bahwa data Bank Dunia itu ngaco, ada ceritanya kenapa sampai Bank Dunia itu menyatakan orang miskin di Indonesia itu mencapai 60%. Ceritanya gini, mungkin di antara kamu belum banyak yang tahu nih kalau pada tahun 2023 yang lalu, Bank Dunia itu menempatkan Indonesia bukan lagi sebagai negara lower income, tetapi sudah menjadi negara middle income. Nah, terbayang tuh betapa bangganya para pejabat di Indonesia waktu itu karena kenaikan status tersebut. Nah, kenaikan status dari negara lower income menjadi middle income tersebut ada konsekuensinya, yaitu orang disebut miskin jika pengeluaran per kapitanya sebesar $6,85 per hari atau sekitar 115.000 per hari sesuai kurs dolarnya ya. Artinya apa? Orang yang pengeluaran per harinya di bawah 115.000 itu termasuk miskin. Nah, ini konsekuensi loh karena status negara kita sudah naik menjadi negara middle income. Ada sih pihak-pihak yang bilang kita salah baca publikasi Bank Dunia tersebut. Kalau saya bilang sih bukannya salah baca ya, tapi kita itu maunya enaknya aja. Statusnya ingin naik, tapi ngitung orang miskinnya tetap pakai dengan status lama. Kalau status negara kita nggak naik nih, tetap di negara lower income, maka standar menghitung kemiskinannya di Bank Dunia adalah pengeluarannya $3,65 per hari atau sekitar 60.000 per hari.
Kalau dengan standar ini, maka orang yang masuk kategori miskin di Indonesia itu ada 44 juta orang atau sekitar 15,6%. Menurut saya sih masih relevan yang pengeluaran 3,65 dolar per hari ini yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Rasanya kalau pakai yang pengeluaran 6,85 dolar per hari kok nggak realistis ya. Memang sih statusnya keren jadi negara middle income. Tapi ya buat apa kalau kenyataannya rakyatnya masih banyak yang menderita. Apalagi dengan kenaikan status itu, Indonesia kehilangan fasilitas GSP dari Amerika Serikat untuk mendapatkan tarif rendah atas produk yang kita ekspor ke Amerika Serikat. Intinya, kalau kita pengennya dianggap sebagai negara middle income, ya konsekuensinya orang miskinnya 60% dari jumlah penduduk. Kalau kita nggak suka dengan angka 60% itu, ya sudah balik lagi saja ke status sebagai negara lower income. Sesederhana itu sih sebenarnya. Tapi kalau menurut data BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu cuma 8% kok Bang. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS itu menghitung orang miskin berdasarkan garis kemiskinan dengan pengeluaran sebesar Rp595.242 per kapita per bulan atau sebesar Rp20.000 per hari. Jadi, kalau menurut BPS nih, orang miskin itu kalau pengeluarannya per hari itu nggak lebih dari 20.000. Buset deh, sarapan pagi dan ngopi aja mungkin udah habis itu 20.000. Terus bagaimana makan siang dan makan malamnya? Menurut saya sih nggak realistis ya. Kenapa saya bilang nggak realistis? Karena kalau dibandingin dengan data pengeluaran APBN, itu berbeda. Karena dalam pengeluaran APBN itu ada pos pengeluaran untuk iuran BPJS yang dibayarin oleh pemerintah. Itu jumlahnya mencapai 96,7 juta orang, alias 33% dari jumlah penduduk Indonesia. Rakyat yang dibayarin iuran BPJS-nya oleh pemerintah itu kan pasti rakyat yang masuk kategori miskin. Nah, kan jadinya beda itu data orang miskin versi BPS dengan yang ada di APBN. Lucu sih, tapi males aja untuk ketawa. Menurut saya, kalau ngikutin standar Bank Dunia sesuai kelas negara middle income jelas ketinggian. Kita itu masih pas di angka pengeluaran yang 3,6 dolar per hari, bukan yang pengeluaran 6,85 dolar per hari. Tapi angka BPS juga menurut saya sih kebangetan kalau menetapkan pengeluaran untuk kategori orang miskin 20.000 per hari baru dianggap miskin. Itu sih sekalian aja dibikin 5.000 per hari biar kesannya orang miskin di Indonesia itu sedikit banget. Intinya semua data ini harus jadi acuan pemerintah untuk bekerja. Kalau dibilang 60% orang Indonesia miskin, ya jadikan saja cambuk untuk giat mengeluarkan program-program untuk mensejahterakan rakyat. Jangan malah sibuk membantahnya doang. Ayolah, pemerintah mesti fokus membenahi negeri ini. Jangan sibuk ngurusin ijazah palsu terus. Mungkin bisa dimulai dengan kebijakan creating job yang cepat dan berdampak luas. Benahi tata niaga pertanian guna perkuat ekosistem pertanian yang sustainable. Kemudian mulailah serius kurangi akses oligarki yang memungkinkan terjadinya state capture seperti kasus pagar laut, konflik agraria, dan illegal mining. Dan terakhir, buang itu jauh-jauh ke laut, program ultra populis yang menjadi sumber korupsi dan pemborosan anggaran. Program apa itu? Kamu sekalian juga sudah tahu lah program apa itu. Pemerintah dan buzzernya bisa saja membantah persoalan-persoalan ini. Tapi suka tidak suka, laporan Bank Dunia jelas lebih dipercaya oleh investor untuk bersikap terhadap investasi di Indonesia, yang tentu nanti akan menjadi dasar untuk menentukan rating surat utang Indonesia. Demikian pembahasan kita kali ini tentang banyak-banyakan orang miskinnya. Pembahasan dalam video ini adalah pendapat pribadi sesuai dengan data yang ada.
Beda pendapat, silakan saja asal datanya ada, karena itulah indahnya demokrasi. Semoga video ini dapat membuat pemahaman baru bagi kamu sekalian tentang kondisi negeri kita tercinta ini. Share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan, dan jangan lupa subscribe channel ini.